Assalamualaikum Bu Ruhil. Ada Bu Ruhil. Keluar Bu Ruhil. Assalamualaikum Bu Ruhil. Pak Rohman. Enggak aktif semua ya? Sebentar Pak, lagi bermasalah punya Bu Ruhil. Oh gitu. Kalau misalnya sudah aktif bisa dimulai aja Pak. Soalnya ya, Ibu Cici masih ada rapat. Nah ini diwakilkan ke Bu Ageng. Iya Pak, sebentar Pak ya. Siap. Ayo Pak Roman. Mas Roman. Iya Pak. Hilang lagi. Gimana Pak? Gimana? Ini Mas, menginfokan aja nanti dipersiapkan untuk absennya, link absen dibikinkan, terus sama notulen ya. Jadi setelah Vicon ini nanti yang dibutuhkan adalah notulen, terus absensi sama bantayang. Nanti bisa dikirimkan ke Bu Ageng atau ke saya. Itu aja Mbak Bu Ruhil sama Pak Roman. Oh ya, baik Pak. Nanti absen kita siapkan, nanti saya siapkan Pak Rohman. Kita mulai aja ya Pak Wahyu ya. Gimana? Ya, Ibu. Silakan Ibu. Oke, saya share screen dulu. Assalamualaikum Bu Ruhil. Waalaikumsalam. Masuk Bu Ruhil. Gini Bu Ruhil, bisa dimulai aja. Siap Pak, siap. Siap. Ini mohon maaf ya Pak, nanti kalau misalnya ada gangguan sinyal. Siap Bu, siap. Ya Pak. Sudah ada gambarnya Pak? Belum masuk Bu, belum keluar. Iya Pak. Aduh, lambat.
Sudah keluar Bu Ruhil. Apa yang perlu? Sudah masuk. Ya Pak Wahyu, baiklah. Pak Wahyu, saya mulai ya Pak Wahyu ya. Saya Ya, baik, langsung dari silakan. host. Oke. Untuk Oke. kita mulai dari sesuai kata Bu Cici yang mengatakan bahwa untuk SMKPP Negeri Sembawa maupun yang Polbangtan lainnya, kita harus melaporkan PWMP mulai dari tahun 2019 sampai di tahun 2021. Untuk tahun 2019, SMK PP Negeri Sembawa ini mendapatkan 14 kelompok. Kebetulan di sini ada Pak Tasrif, dulu sebagai Ketua PWMP. Saya mulai dari kelompok yang pertama, yaitu kelompoknya yang sebentar ya Pak. Ini tolong dong, Rahmat. Kelompok yang pertama, sebentar Pak ya. Ini udah lewat. Kelompok Peda Farm. Kelompok Peda Farm ini anak-anak 2019 itu kemarin dia kelas 11. Kemudian pesertanya ada Abi Malik, Dwi Anto S, Febriani, Eka Nurhukma. Jenis usahanya yaitu agribisnis, tambulapot, jambu kristal. Nah, pemasukannya per bulan itu 500, pengeluarannya 250 dan keuntungannya 250. Kendalanya karena anak ini di tahun 2019 dan sekarang peserta didik untuk 2019 ini adalah mereka siswanya sudah tamat, Pak. Jadi belum ada yang melanjutkan kembali. Jadi untuk kelompok Peda Farm ini tidak aktif lagi. Kemudian yang kedua adalah kelompok Hiperin Farm, yaitu bergerak di bidang cabai merah keriting, di mana pemasukannya itu sekitar 3 juta dari hasil penjualan, tetapi untuk proses pengeluarannya itu sebanyak 2.500.000, keuntungannya 500 per bulan. Kendalanya juga sama, yaitu siswanya sudah tamat sekolah, sehingga untuk kelompok Hiperin Farm ini sudah tidak aktif lagi. Kemudian kelompok Harvest Moon Farm, jenisnya yaitu usaha agribisnis melon, di mana pemasukan per bulannya 5 juta, pengeluarannya 3.500.000 dan keuntungannya per bulan itu 1.500.000. Kendalanya hampir sama juga, siswa sudah tamat sekolah sehingga belum ada yang melanjutkan. Jadi statusnya sudah tidak aktif lagi untuk kelompok Harvest Moon Farm. Kemudian kelompok Sirbu. Pesertanya ini Septianti Puji, Lestari, Melati, Estri, Saka, dan Asep. Jenis usahanya adalah aneka sirup buah. Pemasukan per bulannya 6.301.000, pengeluarannya 2.831.510 dan keuntungannya 3.469. Kendalanya siswa juga sudah tamat sekolah, belum ada yang melanjutkan, statusnya tidak aktif. Untuk 2019 hampir semuanya begitu. Kemudian kelompok Oisi Banana, pesertanya Ahmad M,
M. Iqbal, Aditya, Rizky, dan Rafael. Jenis usahanya adalah olahan pisang. Pemasukan per bulannya dia 8.080.000, pengeluarannya 6.943.500 dan keuntungannya 1.136. Ini sama juga kendalanya, siswa sudah tamat sekolah, belum ada yang melanjutkan sehingga kelompok IC Banana ini tidak aktif. Kemudian yang keenam, kelompok berkah broiler. Pesertanya yaitu Evan Wahyudi, Anissa Fadila, dan Fatira Jania. Jenis usahanya agribisnis ayam broiler. Pemasukannya 3.500.000, pengeluarannya 2.600.000, keuntungan per bulannya 900. Kendalanya untuk kelompok ini saat ini siswa ini sudah tamat, sama 2019 ini juga sudah tamat. Solusinya untuk berkah broiler, coba regenerasi ke adik tingkat untuk melanjutkan kegiatan PWMP lanjutan. Dan RTL-nya merencanakan ulang kegiatan budidaya lanjutan secara maksimal. Kelompok ini masih berjalan. Kemudian kelompok belur atu. Jenis usahanya agribisnis, bebek telur. Pemasukan per bulannya 3.050.000, pengeluarannya 2.550.000, keuntungannya 500.000. Kendalanya sama, Pak. Siswa ini sudah tamat sekolah, belum ada yang melanjutkan lagi, dan untuk kelompok ini tidak aktif. Oke, yang ke-8, beda atu peserta ini agribisnis bebek pedaging 2.025.000 sebulan pemasukannya, pengeluarannya 1.500.000, keuntungannya 525. Ini sama, Pak. Siswa sudah tamat sekolah dan belum ada yang melanjutkannya lagi, tidak aktif. Kemudian kelompok Rasma. Kelompok Rasma ini bergerak di bidang kelapa sawit. Kebetulan pemasukannya itu 10 juta, ini pengeluarannya dia ada kendala. Siswa ini sudah tamat sekolah, kemudian belum ada yang melanjutkannya. Statusnya juga tidak aktif. Kelompok ini adalah Star Plantation, ini sama juga, sama dengan kelompoknya Rasma, sehingga siswanya ini sudah sudah tamat dan tidak melanjutkan lagi, sehingga dia tidak aktif untuk kelompok ini. Untuk kelompok Agarikales, agribisnis jamur tiram, pemasukannya 8 juta, pengeluarannya 5 juta, keuntungannya 3 juta. Ini siswanya juga sudah tamat sekolah dan belum ada yang melanjutkan. Untuk kelompok Berkamurti ini bergerak juga di agribisnis jamur tiram, sama Pak, pemasukannya 8 juta, pengeluaran 5 juta, keuntungannya 2 juta 8. Kendalanya juga sama, siswa ini sudah tamat untuk tahun 2019. Dan terakhir itu adalah kelompok Creek and Ding, yaitu aneka keripik dan minuman dingin dengan pemasukan 3.301.000, pengeluarannya 2.800.000 dan keuntungannya 500.000. Kendalanya siswanya juga sudah tamat dan belum ada yang melanjutkan lagi, sehingga dia untuk kelompok ini tidak aktif. Saya lanjut lagi ya Pak untuk berikutnya. Baiklah, untuk kelompok PWMP tahun 2020,
Di sini ada 11 kelompok, Pak. Dimulai dari tutup aja, Pak. Yang pertama itu kelompok harpu. Kelompok harpu ini jenis usahanya adalah budidaya puyuh. Pemasukannya 2.880.000. Sekarang ini untuk tahun 2020 ini laporan ini anak-anak posisi di kelas 12. Posisinya anak-anak di kelas 12. Kemudian keuntungannya 930.000. Kendalanya adalah produksi telur belum maksimal dan kemarin sempat pembelajaran juga secara daring. Sehingga anak-anak lebih fokus ke rumah, jadi dia tidak bisa untuk melakukan wirausaha. Solusinya ada pemberian vitamin, RTA-nya meningkatkan jumlah produksi telur dan mengaktifkan kembali kelompok harpu ini. Kemudian kelompok alur. Kelompok alur ini jenis budidayanya adalah budidaya ayam buras, pemasukannya yaitu Rp2.025.000, pengeluarannya Rp1.075.000 dan keuntungannya Rp950.000. Ini kendalanya produksi belum terus-menerus, Pak. Solusinya memperpendek jeda pemeliharaan. Sama juga alur ini kemarin kelompoknya masuk ke dalam pembelajaran daring sehingga belum maksimal untuk kegiatan PWMP di tahun 2020. Kelompok Yami itu adalah jenis budidayanya adalah budidaya bebek pedaging, di mana pemasukannya ada 1.250.000, tapi pengeluaran itu sampai 1.500.000 sehingga ada beberapa yang mengalami minus. Jadi kendalanya itu pertama pembelajaran itu masih daring, yang kedua terkena penyakit kolera disertai ngorok CRD, kemudian belum kembali aktif. Ini adalah pemberian obat dan vitamin. Kemudian kelompok yang keempat yaitu kelompok Zeamais. Kelompok ini budidaya jagung. Pemasukannya dia sudah berapa kali mengalami proses penjualan sehingga ada penjualan yang pertama 3.250.000, kemudian penjualan yang kedua 1.750.000, penjualan yang ketiga 500 dan penjualan yang keempat 500. Pengeluaran itu 15 juta, keuntungan karena dia masih berlanjut, jadi belum bisa dikatakan untuk membuat untungnya berapa, keuntungan itu berapa, karena masih bergulir terus. Kendalanya ini yang kemarin, waktu ini berbenturan dengan kegiatan PKL. Kemudian ada pembelajaran daring juga, anak-anak. Terus ada beberapa yang gagal panen karena hama dan ulat tongkol yang disertai kemarau. Solusi perlu penanganan hama dan ulat tongkol, RTL-nya pemeliharaan periode selanjutnya. Untuk yang kelompok yang kelima, yaitu kelompok entrepreneur student, itu jenis usahanya adalah budidaya sayuran atau kol dan bayam. Nah, ini budidaya ini sudah 3 kali proses pemanenan dan penjualan. Pemasukannya 2.925.000, kemudian pemanenan yang kedua 3.240.000, pemanenan yang ketiga 1.435.000. Kemudian kendalanya ini adalah pembelajaran kemarin daring, sehingga perlu penjadwalan ulang untuk periode selanjutnya. Untuk yang keenam itu kelompok celery entrepreneur. Saya infokan untuk PWMP 2020 SMK PP Negeri Sembawa ini mendapatkan 11 kelompok untuk PWMP 2020. Kelompok celery entrepreneur ini jenis usahanya adalah budidaya sayuran, yaitu terdiri dari pokcoy dan kangkung. Ada beberapa kali pemanenan siswanya. Yang pertama
pemasukannya itu sampai 5 kali. Yang pertama adalah 1.032.000, kemudian 1.184.000, kemudian 1.470.000, kemudian pemanenan yang keempat 1.144.000, dan pemanenan yang kelima yaitu 960.000. Nah, kendalanya ini masih sama karena kemarin di tahun 2020 itu proses pembelajaran daring dan anak-anak juga melakukan proses PKL sehingga perlu adanya penjadwalan ulang dan pemeliharaan periode selanjutnya. Yang ketujuh, kelompok Pinari itu proses pembuatan es krim. Sama, pemasukannya 620.000 per 3 bulan, pengeluarannya itu terlalu tinggi 2650, keuntungannya 2 juta, di sini dibuat 2.030.000 karena yang pertama kendalanya adalah pembelajaran daring. Yang kedua, ketika proses bahan itu dibeli, siswa mengalami proses pembelajaran secara daring sehingga bahan ini tidak terolah, mengakibatkan kerusakan dan kadaluarsa. Dan lagi untuk pembeliannya secara cup ini sangat mahal, tidak ada untuk di Palembang sehingga dia secara online. Solusinya karena dia mengalami kerusakan, proses pembelian bahan baku kembali oleh anak-anak kelompok Pinari ini. Kemudian kelompok Pikeba yang ke-8. Pikeba ini adalah jenis usahanya Sari Buah Nanas. Sebenarnya awalnya ini adalah roti, tetapi untuk roti memerlukan peralatan yang terlalu tinggi dan biaya yang tinggi sehingga anak-anak kembali ke Sari Buah. Pemasukannya adalah 2 juta, pengeluarannya 1.257.000, kemudian ada lagi nih, kemudian ada hanya beberapa keuntungannya. Kendalanya yang pertama adalah pembelajaran daring, yang kedua kurangnya fasilitas penjualan dan minat konsumen, kemudian terkendala alat transportasi. Solusinya itu disediakan sarana penjualan, masih mencari lokasi yang strategis untuk proses penjualan. Kemudian kelompok Elais. Kelompok Elais ini jenis usahanya adalah pembibitan kelapa sawit, di mana proses pembibitan kelapa sawit ini kemarin alhamdulillah sudah terjual anak-anak, jadi pemasukannya itu 28 juta, di mana pengeluarannya 15 juta dan keuntungannya itu sebesar 13 juta. Kendalanya kemarin yaitu waktu bersamaan dengan kegiatan PKL pembelajaran daring. Solusinya penjadwalan dengan sesama anggota kelompok, RTL-nya pemeliharaan tanaman secara bergilir dan bergantian. Kemudian kelompok Jingiber. Kelompok Jingiber ini bergerak di bidang usaha jahe. Untuk sekarang itu belum panen karena masih dalam proses budidaya. Kendalanya itu waktu bersamaan dengan kegiatan PKL dan pembelajaran ini dilakukan secara daring. Jadi solusinya adalah penjadwalan dengan sesama anggota kelompok dan pemeliharaan tanaman secara bergilir dan bergantian. Sedangkan untuk kelompok Jabang, ini sama agribisnis jahe merah, tetapi kelompok ini sudah mengalami proses pemanenan sebanyak 50 kilo, pemanenan baru 1 kali, sehingga ada pemasukan sekitar 1 juta. Kemudian kendalanya sama Pak, waktu bersamaan dengan kegiatan PKL, kemudian pembelajaran juga dilakukan secara daring. Sehingga solusinya yaitu ini penjadwalan dengan sesama anggota kelompok dan RTL-nya pemeliharaan tanaman secara bergilir dan bergantian. Mungkin ini untuk PWMP, laporan PWMP tahun 2020. Saya lanjut laporan PWMP di tahun 2021. Baiklah,
Bapak dan Ibu, ini laporan PWMP 2021 SMKPP Negeri Sembawa. Ini untuk tahun 2021 SMKPP Negeri Sembawa mendapatkan 5 kelompok PWMP. 5 kelompok PWMP ini kita bagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Atufam 1. Jenis usahanya adalah kita untuk 2021 kita fokus pada peternakan. Jadi yang untuk kelompok yang pertama itu jenis usahanya budidaya ayam broiler, pemasukannya per 2 bulan itu 5.350.000, pengeluarannya per 2 bulan itu 5 juta, keuntungannya per 2 bulan itu 350. Kendalanya anggota mengikuti pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 ini, sehingga solusinya penjadwalan pemeliharaan ayam. Yang kedua adalah kelompok Atufam 2 tahun 2021. Jenis usahanya sama, budidaya ayam broiler juga, dengan pemasukan per 2 bulan juga sama, 5.350.000, pengeluaran per 2 bulan juga 5 juta, keuntungannya 2 bulan, per 2 bulan itu 350. Jadi kendalanya ini adalah intinya adalah anggota mengikuti pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 ini. Solusinya penjadwalan pemeliharaan ayam. Untuk kelompok Atufam 3 sama, budidaya ayam broiler, pemasukannya juga sama, kendalanya juga anggota mengikuti pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19, sehingga perlu adanya penjadwalan pemeliharaan ayam. Kemudian yang keempat, kelompok Atufam 4 itu budidaya ayam broiler, pemasukannya 5.350.000, pengeluarannya per 2 bulan itu 5 juta, keuntungan per 2 bulan itu 350, kendalanya anggota mengikuti pembelajaran daring pada masa pandemi COVID ini. Solusinya penjadwalan pemeliharaan ayam. Dan yang terakhir, kelompok kelima yaitu Atufam 5. Yaitu budidaya ayam broiler. Jadi kita fokuskan ke budidaya ayam broiler. Kendalanya adalah sama dari 1 sampai 5 itu ada anggota mengikuti pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19, kemudian penjadwalan pemeliharaan ayam. Oke, mungkin itu saja Pak Wahyu dari SMKPP. Saya kembalikan ke Pusdi. Ya, terima kasih Ibu atas paparannya. Sepertinya Pak Wahyu tadi terpental. Ibu boleh ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Bu. Oh iya, silakan Mbak. Kalau untuk penggunaan dananya sendiri yang di tahun 2021, apakah semua sudah habis, Bu, dananya? Ya, kita fokusnya ke jadi ayam ini kan bertahap, Mbak. Jadi pertama kita dalam tahapan ini, misal kita beli ayamnya apa sih namanya ya? Anak ayamnya, kemudian kita bagi menjadi berapa kelompok gitu ya. Kemudian untuk pembelian ini tidak bisa langsung, harus inden untuk pembelian ini, sehingga memang difokuskan uangnya nanti untuk pembesarannya pakan dan lain itu sudah dihabiskan untuk menyimpan pakan, kemudian vitamin dan lain sebagainya. Kita habiskan di situ, Mbak. Jadi di akhir tahun ini bisa habis ya, Bu, ya, dana PWMP-nya ya? Iya. Ya, harus, karena memang harus habis, Bu. Jadi nanti mungkin diingatkan kembali untuk siswa itu penggunaan dananya harus dihabiskan di tahun ini juga. Demikian, Bu. Mungkin. Iya, baik Mbak. Nanti kita saving untuk dihabiskan makanannya ya. Juga demikian, Bu. Mungkin dari Pak Wahyu barangkali ada yang ingin disampaikan, Bapak. Ya, terima kasih Bu Ruhil atas penjelasan dan pemaparannya. Dari pemaparan itu untuk
saya memfokuskan tahun 2021 Bu ya, karena saya baru masuk di tahun 2021. Di situ fokus untuk usahanya kan di bidang peternakan Bu. Iya, Halo Bu Pak. ya? Iya, betul, Pak. Nah, betul. Untuk usaha ini oleh siswa itu dilakukan di dalam kampus atau di luar kampus. Itu Untuk pertama. iya. Kedua, di situ kendalanya itu tadi itu karena pembelajaran online Bu. Kalau dan online berarti selama ini usahanya ada di dalam kampus Bu. Iya, betul. Monggo Jadi, dijawab dulu. ya, jadi Pak Wahyu, pembelajarannya ini seluruh untuk yang 2021 ini kita PWMP-nya kita fokuskan di dalam sekolah. Jadi biar kita bisa melihat, memantau sejauh mana perkembangan untuk PWMP anak-anak tetap kita pantau lah, kita evaluasi nanti di mananya sehingga nah ketika proses pembelajaran daring itu kita tidak bisa karena anak-anak sudah dirumahkan. Jadi kalau itu pun hanya bisa anak-anak yang ada 1-2 orang yang ada yang dekat sekolah saja. Jadi mereka bisa datang, tetapi kebanyakan ada beberapa anak yang dari itu rumahnya juga cukup jauh dari sekolah sehingga dia tidak bisa untuk datang sekolah. Itu masalah utama ketika di tahun 2020 juga itu pembelajaran daring sehingga perlu adanya proses penjadwalan ulang bagi kami. Mungkin itu Pak Wahyu. Oke Bu, di penjelasan pemaparan Ibu itu kan prosesnya untung terus Bu ya, banyak yang untung ya. Di situ proses manajemen keuntungan itu dikelola oleh pihak sekolah atau kelompok itu sendiri. Terus apakah ada ibaratnya subsidi silang dari keuntungan itu bisa digulirkan untuk kelompok lain siswa yang pada notabene itu belum mendapatkan di tahun itu. Oke, keuntungannya ini Pak Wahyu karena untuk proses budidaya ayam ini kita ambil satu ya, misalkan Atufarm 3 2021 ini budidaya ayam broiler. Pemasukannya per 2 bulan, jadi ayam itu dipanen, kemudian dilakukan proses penjualan itu per 2 bulan, itu sekitar 5.350.000 dan ini pun tergantung dari harga ayam di pasaran sebenarnya Pak Wahyu. Jadi ketika anak-anak itu kita samakan, ketika itu kita mulainya awal sama, dijualnya juga sama, berarti pemasukan per 2 bulan itu juga sama. Nah, untuk pengeluarannya itu sebesar 5 juta, itu terdiri dari konsentrat pakannya, itu pun tergantung dari harga pakannya pada saat tersebut. Nah, jadi ketika setelah dihitung, jumlahnya itu keuntungannya per 2 bulan itu hanya mendapatkan 350.000 itu anak-anak untung. Tetapi uang ini masih tetap di anak-anak. Jadi belum kita gulirkan ke kelompok lain karena masih sangat belum apa ya? Belum besar lah ya Pak Wahyu ya. Jadi masih cukup untuk kita simpan untuk bergulirnya nanti untuk keperluan dari kelompok tersebut. Mungkin itu Pak Wahyu. Oke. Untuk dana yang diperoleh oleh kita PMP itu kan kelompok itu langsung di rekening siswa tersebut Bu ya? Ya, betul. Langsung ke rekening siswa. Oke. Ya. Oke. Terus itu untuk biaya pembuatan kandangnya itu difasilitasi sekolah atau dari siswa itu sendiri?
Ini difasilitasi dari sekolah, Bapak. Jadi dia difasilitasi dari sekolah untuk melakukan proses. Jadi pembimbingnya itu membuatkan kandang khusus untuk anak-anak PWMP. Jadi jangan sampai dia bercampur dengan teaching factory. Jadi anak-anak PWMP itu dibuatkan kandang khusus sehingga dia akan bergerak di PWMP tersebut, sehingga dalam proses hanya nanti tinggal kita lakukan pembimbingan dengan proses penjadwalan bagi anak-anak. Ini halo, Bu Ruhil, masih Ya, dengar, Bu? Pak. Masih dengar, Bu? Iya, Pak. Tadi terputus-putus suaranya, Halo, Bu Ruhil. Bapak. Iya. Ya, sekarang dengar, Bu? Ya, dengar, Pak. Oke, ya. Pengalaman di SMKP Kupang itu kan ada pembimbing ya, pembimbing PWMP. Nah, di Ya. situ apakah di sana itu ada pembimbing juga? Satu, terus keduanya, ketika sistem bergulir, usaha itu sudah mulai, itu biasanya kalau di Kupang itu dikasihkan bertahap, terus nanti dibelikan oleh pihak sekolah, pakan, DOC, dan lain-lain. Baru siswa itu terima, terus nanti setelah dia jadi sudah mau dijual, harga jualnya berapa, baru nanti dikasihkan ke pihak sekolah. Nah, nanti sisanya baru dikasihkan ke siswa. Sisa dari penjualan itu. Kalau di Sumbawa gimana, Bu? Kalau di Sembawa itu kita ada pembimbingnya, kebetulan Ibu Siwi sebagai kaprodinya langsung turun, kaprodi Atu dia langsung turun sebagai pembimbing di PWMP 2021. Hampir sama sih, sama di Kupang, Pak. Kita tetap seperti itu juga melihat, jadi kita fasilitasi anak-anak dengan uang itu, nanti mereka kalau untuk konsentrat makan juga masih, cuman dia menggunakan uangnya anak-anak, dia tidak akan bisa beli sendiri gitu, Pak. Tapi kita hampir sama dengan di Kupang, jadi kita fasilitasi anak-anak itu, tetapi dengan penjualan, kemudian perawatan, kemudian semuanya kita tetap bimbing anak-anak, sampai terakhir dia sampai proses penjualan juga kita masih tetap bimbing anak-anak. Nanti keuntungannya berapa dari mereka, itulah yang kita beri, dia mendapatkan keuntungan untuk masing-masing anaknya. Jadi hampir sama juga dengan Kupang, Pak. Iya, tetap kita melakukan pengawalan, pembimbingan. Itu dulu, Bu. Ya, Ibu ada yang ingin saya sampaikan, Bu, beberapa poin apa masih ini ya, masih ada waktu ya? Masih. Ini udah 4 kali nggak ikut apa? Oh, itu aja. 4 kali kami nggak. Orang tuanya nggak. Halo, ya. Iya, Mbak. Iya, silakan, Mbak. Ibu, ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Jadi sehubungan di evaluasi kali ini Bu Cici berhalangan hadir karena ada kegiatan yang lain. Ini ada beberapa poin yang biasanya Ibu Cici sampaikan, Bu, di evaluasi yang tahap yang lain. Nah, ini untuk yang pertama seperti publikasi. Jadi dimohon bisa kegiatan PWMP itu dipublikasikan di medsos dengan 3 hashtag yang wajib, Bu. Yang pertama itu hashtag PWMP, kedua hashtag Pusdiktan, dan yang ketiga hashtag Kementan. Oke. Jadi 3 hashtag itu wajib. Kemudian untuk hashtag lainnya misalnya PWMP Sembawa itu dipersilakan saja, atau PWMP kelompok apa silakan. Nah, itu yang pertama untuk publikasi. Dan yang kedua untuk data, ini diminta untuk rapi datanya, Bu, dilengkapi dengan nomor handphone, ada kalau bisa ada omsetnya juga, Bu, karena itu biasanya kita ditanyakan untuk omset ini, omset kelompok PWMP. Dan itu datanya dari kelompok yang pertama tahun 2019 ya, Bu, tadi ya, Bu?
Kalau untuk awal PWMP kita mulainya dari 2016, Mbak. 2016, ya. Iya, sampai sekarang 2021. Tapi untuk anak-anak yang 2016, 17, 18, 19 kan sudah tamat ya. Tinggal yang masih di kelas 12 dan kelas 11 itu anak-anak yang tahun PWMP di tahun 2020 dan 2021. Sebenarnya kami masih suka diminta juga Bu untuk data yang tahun dari 2016. Jadi mohon bisa untuk dilengkapi datanya dan nanti bisa dikumpulkan dalam satu folder seperti itu Bu. Dan kemudian untuk ini Bu, yang ketiga, identifikasi penyebab kegagalan dan keberhasilan. Tadi kan yang di tahun 2019 ada yang masih berjalan ya Bu ya, ada satu kelompok dan ada kelompok lainnya yang sudah tidak berjalan sama sekali. Iya. Nah ini perlu diidentifikasi penyebab kegagalannya itu apa dan yang berhasil itu penyebabnya juga apa. Seperti itu Bu. Kemudian untuk yang keempat ini ada catatan dari Itjen di temuan yang sebelum-sebelumnya dianggap itu kita pendampingannya masih lemah. Jadi mohon untuk pendampingan dapat ditingkatkan lagi Bu, demikian. Kemudian untuk RAB ini Bu mohon dipastikan tidak ada perubahan RAB dan tidak ada perubahan komoditas dari yang proposalnya. Ya, seandainya ada perubahan RAB itu harus krusial Bu. Jadi jika tidak berubah RAB tersebut maka usaha ini tidak mungkin bisa berjalan gitu. Jadi alasan krusialnya harus seperti itu, harus sampai seperti itu baru bisa ada perubahan RAB atau perubahan komoditas. Baik-baik. Kemudian untuk barang yang dibeli itu harus jelas spesifikasinya Bu, bukan barang bekas. Jadi harus barang baru. Terus dana harus habis di tahun ini. Kemudian foto kwitansi dengan open kamera dan harus ada bukti fisiknya, dokumen fisiknya yang kalau bisa disiapkan dalam banner gitu khusus kwitansi-kwitansi. Kemudian untuk laporan, ini kan ada laporan perkembangan usaha yang setiap 3 bulan dan ada juga laporan akhir. Nah itu dibuat sesuai dengan perkembangan kegiatan dan penggunaan dananya. Dan sepertinya itu cukup Bu dari saya. Demikian. Mungkin ada tanggapan, Ibu silakan. Oh ya, baik Mbak, untuk yang kami terima kasih udah untuk mengingatkan kembali untuk yang pertama itu memang harus ada publikasi ya PWMP untuk di tahun 2020 maupun di tahun 2021 ini, maksudnya PWMP yang bergulir di tahun 2020 dan 2021. Insyaallah nanti kami laksanakan. Kemudian laporan-laporan nanti kita siapkan kembali untuk mengingatkan lagi dan untuk pergantian jenis usaha itu harus krusial. Oke, baik Mbak, terima kasih atas infonya untuk mengingatkan SMKPP Negeri Sembawa, termasuk juga kwitansi dan pendampingan kita kuatkan kembali. Mungkin itu saja Mbak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Mungkin untuk besok Mbak, KUB gimana? Iya, KUB ya jadwalnya besok ya Bu. Iya, dari SMKPP Negeri Sembawa kita ada 9 KUB. Besok sekitar nanti yang ngundang dari kami atau dari Pusdik Mbak? Dari ini Bu, dari Sembawa Bu. Sembawa. Dari Sembawa, oke siap. Nanti besok ya Pak Wahyu, saya siapkan sore ini saya siapkan lagi linknya. Nanti kita sekitar jam 8 ya Pak Wahyu. Iya ya Bu. Oke, dan mohon siap. untuk ini Bu, tayangannya, notulensi dan daftar hadirnya bisa dikirimkan ke Pak Wahyu atau ke saya boleh Bu. Oke siap. Iya Mbak. Oke. Udah Bu, kalau memang sudah tidak ada yang dilanjutkan pembahasannya bisa ditutup Bu. Iya, baik Pak.
saya akhiri ya Pak pertemuan untuk evaluasi PWMP reguler hari ini dari SMK PP Negeri Sembawa. Terima kasih Pak Wahyu dan rekan-rekan. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Mohon izin.